Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah kalkulus. Kali ini kita akan melanjutkan teorema-teorema yang ada pada limit, yaitu yang pertama, jika fx sama dengan gx untuk setiap x pada suatu interval buka yang memuat c, kecuali mungkin pada c, dan limit x mendekati c dari gx ada, maka limit x mendekati c fx itu akan sama dengan limit x mendekati c gx. Ini kenapa kecuali mungkin pada c? Karena seperti kita tahu bahwa fungsinya boleh tidak terdefinisi pada c, seperti pada contoh yang pertama kali dulu waktu kita membahas bab limit, yang kalau kita diminta mencari limit x mendekati 1 dari x pangkat 3 min 1 per x min 1. Nah, ini kan untuk c sama dengan 1, ini kan fungsi ini kan tidak terdefinisi ya, karena akan menghasilkan bentuk 0 per 0. Nah, kemarin kita sudah melihat bahwa limit dari fungsi ini adalah 3. Nah, sebenarnya kita bisa mencari nilai dari limit fungsi ini menggunakan teorema ini, gitu. Kenapa nggak bisa menggunakan teorema substitusi seperti yang sudah ada pada bahasan teorema pada limit di video sebelumnya? Ya, karena kalau kita substitusikan 1 ini ke fungsi, ke x pangkat 3, dan ke x ini akan menghasilkan 1 pangkat 3 min 1 per 1 min 1, jadi ini 0 per 0. Nah, ini adalah sebuah bentuk yang dilarang, gitu ya. Jadi tidak boleh bentuk 0 per 0 itu tidak terdefinisi juga. Nah, kita nggak bisa menggunakan teorema substitusi, tapi kita bisa menggunakan teorema ini. Jadi, bagaimana? Yang bisa kita lakukan adalah mencari bentuk fungsi lain dari fungsi ini. Jadi misalkan ini adalah fungsi fx gitu ya. Jadi fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Nah, kita cari bentuk lain dari fungsi ini. Salah satu caranya adalah dengan memfaktorkan. Jadi ini kita bisa faktorkan x pangkat 3 min 1 per x min 1 itu kan sama dengan x min 1 dikali x kuadrat plus x plus 1 ya, per x min 1. Coba dicek apakah betul ini. Ini x pangkat 3 plus x kuadrat plus x, kemudian min ini x kuadrat min x min 1 ya. Jadi ini habis, jadi x pangkat 3 min 1. Oke, benar ya. Nah, berarti lalu ini bisa kita kanselasi ini dan ini, sehingga tinggal x kuadrat plus x plus 1. Nah, kita misalkan fungsi ini adalah fungsi gx. Oke, nah kalau kita sudah punya fungsi gx ini, maka kita punya limit dari x mendekati 1 dari fungsi gx, yaitu x kuadrat plus x plus 1. Ini kan bentuknya polinomial. Kita bisa lakukan teorema substitusi dengan mensubstitusikan 1 ke x. Ini jadi 1 kuadrat plus 1
plus 1, jadi 3. Oke, nah karena ini fx sama dengan gx dan limit gx yaitu ini sama dengan 3, maka limit dari fx ini sama dengan 3. Begitu. Nah, Anda juga bisa melakukannya secara langsung sebenarnya. Jadi limit x mendekati 1, x pangkat 3 minus 1 per x minus 1 sama dengan limit x mendekati 1 dari ini yang sudah kita faktorkan tadi, x kuadrat plus x plus 1 per x minus 1. Nah, ini kita kanselasi. Ini jadi sama dengan limit x mendekati 1 dari x kuadrat plus x plus 1. Ini sama dengan 3. Ya. Nah, jadi pengerjaan seperti ini dasarnya adalah teorema yang tadi. Teorema ini. Nah, teorema berikutnya adalah teorema Apit. Misalkan FGH adalah fungsi yang memenuhi fx kurang dari sama dengan gx, kurang dari sama dengan hx untuk semua x dekat dengan c, kecuali mungkin pada c. Jika limit x mendekati c dari fx sama dengan limit x mendekati c dari hx sama dengan L, maka limit x mendekati c gx adalah L juga. Ya, ilustrasinya seperti pada grafik di bawah ini. Jadi kita punya fungsi fx, ini yang warna biru, dan fungsi hx yang warna hijau. Anda bisa lihat bahwa fungsi fx ini selalu berada di bawah hx. Ya, jadi fx kurang dari hx untuk setiap x yang dekat dengan c. Nah, kemudian muncul sebuah fungsi g yang nilainya berada di antara fx dan hx untuk setiap x yang dekat pada c, ya. Jadi yang berwarna merah ini. Nah, karena fx tadi limit x mendekati c adalah L, begitu juga dengan hx, limitnya untuk x mendekati c adalah L. Jadi di sini ini L. Maka karena gx berada di antara fx dengan hx, maka limit dari gx ini juga L. Nah, untuk x mendekati c di sini. Oke, beralih ke limit fungsi trigonometri. Jadi untuk setiap c bilangan real anggota domain, maka berlaku 6 sifat berikut. Jadi limit t mendekati c dari sin t adalah sin c, limit t mendekati c dari cos t adalah cos c, dan seterusnya. Nah, kalau Anda lihat ini seperti mensubstitusikan t ke c, begitu ya. Mensubstitusikan c ke t. Gitu. Nah, ini jadi kalau mencari limit fungsi trigonometri, Anda bisa menggunakan teorema ini, tetapi tidak semua fungsi trigonometri bisa menggunakan ini ya, kalau kita bertemu dengan fungsi-fungsi berbentuk khusus gitu, seperti yang di bawah ini. Jadi kalau kita bertemu dengan bentuk fungsi seperti ini, sin t per t, maka limit t mendekati 0 dari sin t per t itu sama dengan 1. Buktinya bisa Anda lihat di buku kalkulus Purcell.
Ya, karena kalau kita substitusikan biasa, maka ini tidak terdefinisi untuk T mendekati 0. Di T-nya 0, sin T-nya 0. Jadi 0 per 0 tidak terdefinisi. Tetapi limitnya telah dibuktikan bahwa limit dari sin T per T adalah 1. Begitu juga dengan yang kedua, limit T mendekati 0 dari 1 min cos T per T itu adalah 0. Ini juga nggak bisa kita substitusikan biasa ya. Kita substitusikan 0 ke T secara langsung nggak bisa karena akan menghasilkan 1 min cos 0. Cos 0 itu kan 1 ya. Ini adalah 0 per T-nya 0. Dan jadi bentuk 0 per 0. Jadi tidak terdefinisi sehingga ini nggak bisa dengan cara substitusi biasa. Namun telah diperlihatkan pada buku kalkulus bahwa limit T mendekati 0 dari 1 min cos T per T itu sama dengan 0. Tuh. Namun kita bisa menggunakan teorema ini bersamaan dengan teorema-teorema yang sudah ada pada video sebelumnya untuk mencari limit fungsi trigonometri yang diberikan. Nah, misalkan kita punya limit T mendekati 0 dari sin 3T per T. Nah, ini bisa kita lakukan manipulasi atau modifikasi seperti pada teorema yang tadi, yang limit fx sama dengan limit gx. Jika fx-nya sama dengan gx tadi. Nah, ini menjadi limit T mendekati 0. Saya kalikan dengan skalar 3, maka ini jadi 3 per 3 ya, tentu pembilang dikali 3, yang bawah juga penyebut dikali 3. Ini kan sama kan dengan ini. Oke, jadi ini nilainya sama ini dengan ini. Maka ini jadi limit T mendekati 0 dari 3 sin 3T per 3T. Nah, Anda lihat bahwa bentuk ini yang di dalam kotak ini sama dengan ini ya. Jadi sin T per T, sin 3T per 3T. Nah, kita tinggal keluarkan 3-nya. Karena 3 adalah skalar, berdasarkan sifat-sifat limit. Ini jadi 3 limit T mendekati 0 dari sin 3T per 3T. Sekarang Anda bisa lihat bahwa bentuk ini sama dengan bentuk ini. Nah, maka ini hasilnya adalah 3 dikali 1. Jadi yang di dalam kotak merah ini 1, seperti pada ini. Jadi ini sama dengan 3. Oke. Nah, tentu soal-soal yang lain akan sangat bervariasi bentuknya. Anda bisa lakukan berbagai macam manipulasi atau modifikasi pada fungsinya untuk mencari nilai limitnya. Untuk itu, silakan lakukan atau kerjakan latihan soal sebanyak mungkin. Soal-soal bisa dilihat di buku kalkulus. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.